Sebelum menyandang status wakil rakyat, Usin Abdisyahputra bergelut di dunia hukum. Usin Abdisyahputra Sembiring mendirikan lembaga hukum, merupakan salah satu kantor hukum yang berdomisili di kota Bengkulu yang telah didirikan pada bulan Desember tahun 2012 lalu. Para advokat yang tergabung dalam kantor ini merupakan advokat yang lebih dahulu berpraktik sebagai advokat maupun konsultan hukum pada lembaga kantor berbeda, dan telah memutuskan untuk bersama-sama membentuk kantor bersama atas nama Kantor Hukum Usin Sembiring and Associates. Jasa hukum yang dimaksud diantaranya adalah konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya, masyarakat yang tidak mampu, orang perseorangan, lembaga, badan hukum, institusi, para pencari keadilan. Usin Abdisyahputra Sembiring merupakan Direktur Kantor Hukum Usin Sembiring and Associates, seorang advokat muda yang sangat inovatif dan energik. Sebelum terjun dan menggeluti profesi advokatnya sejak di bangku kuliah, ia telah aktif dalam pendampingan serta advokasi hukum terhadap kelompok-kelompok masyarakat pencari keadilan sebagai volunteer di kantor PKBH Bengkulu. Selain itu juga sebelum membentuk kantor hukum, ia pernah menjabat beberapa periode sebagai ketua PKBH Bengkulu. Usin Abdisyahputra Sembiring jadi sosok yang terkenal oleh masyarakat Provinsi Bengkulu, baik kalangan bawah maupun atas. Akhirnya dipastikan wajah baru anggota DPRD Provinsi Bengkulu periode 2019-2024. Ia berpayung di Partai Hanura dan melaksanakan resesnya. Usin mendengarkan keluh kesah dan aspirasi masyarakat. Reses dilaksanakan di Kebun Blair. Permasalahan yang menonjol adalah irigasi, dikarenakan lokasi ini cukup rendah, sehingga Usin sebagai wakil rakyat akan membawa aspirasi ini dan dapat dituntaskan. Yang kami hormati Bapak Usin, anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 11, Bapak Santus. Yang kami hormati Ibu RT 8, Ibu Adisa. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, seluruh sanak saudara. Tidak lupa kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan dapat hadir dalam acara reses anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Salam tidak lupa kita junjung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, yang mana kita dibawa dari alam kegelapan sampai ke alam terang benderang yang kita rasakan pada siang hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pertama-tama kami ucapkan ribuan terima kasih dalam acara reses anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Dalam acara ini diselenggarakan di Kelurahan Kebun Blair, RT 9. Yang pertama-tama kami ucapkan ribuan terima kasih yang sebesarnya. Itulah penyampaian saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Henry, Pak Samsu, dan Ibunda Alisa, sebetulnya Ayu panggilnya. Dan inilah nyiap-nyiapkan ini apalah yang nak diomongkan dan Usin ini. Terima kasih, saya sudah disambut di Kelurahan Kebun Blair dan di tempat ini, serta Bapak Ibu yang sudah hadir dalam acara reses yang diselenggarakan DPRD Provinsi Bengkulu. Nah, selamat datang Kak Sofian. Kak Sofian ini juga galak merajuk, marahi aku terus begini. Ayo, ini gawat nian. Baru dia inilah yang galak marahi aku, marahi pengacara aku loh. Bapak Ibu sekalian, kalau kemarin kita mengundang banyak orang, sekarang kita dibatasi. Kendak saya itu 3 RT ini seluruh warganya ngumpul di sini kalau. Biar kita tahu, biar kita saling berkenal,
tapi aturan kesehatan melarang kita berkumpul banyak-banyak. Kenapa dibuat kursinya jarang-jarang? Karena memang di aturan protokol COVID Corona ini diatur berjarak. Tapi saya yakin meskipun kita berjarak, tetap dekat di hati. Itulah kira-kira. Nah, di samping itu, sesudah COVID ini, kita semua anggaran dipotong, termasuk anggaran untuk reses ini, yang seharusnya untuk satu titik 100 orang, maka 20 orang. Saya tengok lebih dikit, tak apa-apa lah. Yang penting Dewi Pak menyiapkan makan ya. Iya, kita udah usaha pula lama-lama nih. Yang penting pas makan siang kita berhenti makan siang dulu. Nah, akhirnya ya termasuklah sedikit. Jadi jangan nanti salah paham, boy. Apa dikitnya diundang ini? Yang lain suara usir banyak di sini. Apa pula yang lain tidak diundang? Ini karena keterbatasan anggaran di pemerintah provinsi, anggaran di Sekwan yang harus juga kita kurangi berkenaan dengan bantuan kita terhadap penanganan corona. Kalau di Bengkulu corona itu dihindari, kalau di Bandung corona dicari. Kenapa? Karena komunitas rondo mempesona. Jadi kalau di Bengkulu dihindari virus ini, kalau di Bandung cari galau. Nah, kenapa corona ini menjadi masalah? Karena tingkat penyebarannya itu tercepat dibandingkan penyakit-penyakit lain. Ini kemudian kita potong anggaran kemarin untuk APBD provinsi, sebenarnya dikit nian itu tuh 30,8 miliar seluruh pembangunan yang tidak diprioritaskan itu kemudian ditunda, mungkin bisa dilakukan di tahun 2021, dialihkan menjadi penanganan COVID-19 ini. Alhamdulillah, sehari demi hari bukan berkurang tapi bertambah. Saya tidak paham kenapa bertambah ini, karena bisa jadi program pemerintah untuk mensosialisasikan jaga jarak, bersih ini tidak efektif, atau memang kesadaran kita yang belum. Saya mengingatkan dalam pertemuan ini, Bapak Ibu, biasanya kita lalai hal-hal yang sebetulnya penting. Saya ingat waktu Ramadan kemarin, saya agak marah dengan pedagang kue yang jualan untuk bukuan. Tapi bukan di sini, bukan. Saya marahnya dekat Teguh Hiu sana. Yang menjual dan yang membeli sama-sama tidak pakai masker. Katanya kalau nak mati-mati itu lah Pak, katanya. Apa perlu nak pakai masker? Kenapa? Yang berjualan sama yang membeli tidak. Yang berjualan tidak kena corona, dengan orang datang membeli, dia memang tidak reaktif, tapi dia disebut dengan pembawa. Kalau bahasa kami di Pondok Besi itu carrier, pembawa virus itu. Dia tidak kena virus, tapi dia membawa virus itu. Sambil dia nanya, Iko berapa? Iko berapa? Virus itu datang singgah di makanannya. Pas dia pulang, ada yang datang yang imunnya rendah, belilah makanan ini, dimakan.
laju kena reaktif. Nah, sibuk nyari siapa bertemu kemarin. Itu penyebarannya. Makanya saya ingatkan yang berjualan makanan, pakailah masker. Kita bertemu hari ini, saya ingatkan dengan kawan-kawan, bawa masker, bagikan masker. Iya kan? Ini udah dapat kalau ya maskernya ya. Pak RT dapat, Pak RT? Bu, dapat ya? Pak bawa, kalau ada lebih bawa aja. Kasih dengan tetangga, nggak betul kasih dengan orang rumah. Kenapa penting ini? Karena nggak bisa pemerintah daerah menghentikan virus corona ini kalau tidak bersama-sama. Ke pasar, kemarin sudah disurvei, sudah dicek, pasar Panorama, pasar Minggu, pasar Barukoto, pasar apa namanya dekat rumah saya itu pasar sore, pajak sore. Di situ tempat bertemunya penjual dan pembeli. Virus di situ penyebarannya tinggi. Maka kalau misalkan nak beli jering sekilo, jauh salah pasar dulu. Ya kan? Belilah di sekitarnya, belilah di warung-warung tuh. Paling selisih 100, 200 atau 1000 lah paling. Kita bolak-balik resikonya tinggi. Nah, saya bersama ada teman sekarang sedang membuat satu aplikasi sama kayak Grab, sama kayak Maxim. Saya lagi buat itu mengonlinekan pasar kita di Bengkulu ini. Jadi Bu RT besok dari RT kasur pacak mesan cabai sekilo, bawang serpek, pacak pesan Pak tuh. Ada yang antarnya Pak. Itu. Nah, warga-warga kita yang kira-kira belum dapat pekerjaan bisa mendaftar sebagai drivernya. Saya targetkan ini bulan Agustus ini kita bisa launchingkan. Jadi orang yang beli kebutuhan-kebutuhan, ibu-ibu, emak-emak bisa membeli kebutuhan untuk makanan atau kebutuhan di dapur dari atas kasur. Gak usah lagi ke pasar, banyak yang corona menyebar gitu. Biarkan orang pasar menyiapkan kebutuhan, langsung dianteknya ada driver yang ngantar ke rumah. Kenapa online ini? Karena memang usaha-usaha online yang bisa bertahan sampai hari ini. Saya kemarin di Bumi Ayu. Di Bumi Ayu itu reses. Saya agak miris. Dulu Pizza Hut tahu ya Bu ya? Pizza yang potong-potong di apa, yang kue dipotong-potong tuh, yang di atas di datanya ada sosis, depan Tanah Patah ini ya, rame. Sekarang sudah mulai meredup. Orang mesen lewat online. Bahkan karyawannya kemarin itu ngetem, berjualan di pinggir jalan. Beli satu gratis 2, beli satu box gratis 3. Mall sekarang udah tutup, Hero sudah tutup, Giant sepi. Kenapa? Karena perubahan zaman kita hari ini sudah membeli dan memesan lewat online. Orang rumah saya itu sampai jam 2 malam tadi sibuknya nengok orang di Facebook tuh. Saya pikir jangan ini ngintip-ngintip lanang, jangan ini. Rupanya dia nengok orang berjual baju. Yang ini kok dari Thailand, fix harganya 50.000, free ongkir. Oh, beli baju sudah online. Matahari hampir bentar lagi. Hero sudah tutup. Nah, kita ini penyampaian saya membawa pikiran-pikiran ini
agar kita juga mempersiapkan. Sekarang kita harus mempersiapkan hidup kita sudah di zaman online dan di zaman digitalisasi. Hati-hati kalau tidak bisa kita sesuaikan, kita bisa hancur dan tergerus dan tertinggal. Maka usaha-usaha kita pun harus sudah mulai. Sekarang sudah banyak di IG, di Facebook, di WA. Dia masak bukan dia bergaya dia pacak masak, tapi sebetulnya keinginan dia orang selera dengan masakannya nyo pesan. Sekarang sudah mulai mengarah ke situ. Tidak lagi buat warung, tidak lagi. Sekarang nyo rekam, nyo lagi masak jengkol jering. Wah, ikut jering terenak sedunia kata Pak Wali kan. Langsung yang pesan gitu. Atau Pak Wali itu jering terenak dunia. Duren terenak dunia. Jual online sekarang, jual online. Kita harus juga menguasai, paling tidak mengikuti perkembangan zaman ini. Saya kira itu pengantar saya. Saya ingin lebih banyak kita berdiskusi. Saya ingin banyak saya membuka telinga mata saya mendengar dan melihat situasi yang paling terdekat. Kalau dulu bertemu dengan Ibu RT di Simpang P Sukamelindu, kini saya datang yang Siko. Lebih dekat lagi Ibu RT. Kelak itu habis itu geret lah kemana saya nak kemana nak tunjukkan. Iya kan? Saya kira itu. Sementara ini saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering kini kan di aliran dari Kebun Beler atas sampai ke bawah kini lagi tutup Pak. Jadi sampah-sampah banyak, nyamuk belum banyak ini kan. Yang kedua masalah tiang listrik Pak. Jadi saya nak masukkan tiang listrik. Itu yang pertama rumah gaib saya itu Pak. Jadi itu kalau tiap hujan itu agak apinya agak eko Pak, nyentrum. Jadi saya nak usulkan tiang rencananya. Yang kedua, yang ketiga, sering yang dari belakang RT8, RT11 itu Pak, itulah banyak tanah ini Pak. Jadi maksud saya juga dari pemerintah kan bisa melaksanakannya Pak. Ya namanya ketua RT kan lah diusul kan, tapi belum ada dilaksanakan. Tanahnya lah banyak, jadi sering itu lah banyak belancur kan. Jadi itulah yang kami harapkan dari Bapak Husin bisa sampaikan ke atas, jadi bisa dilaksanakan. Yang keempat masalah fogging Pak. Jadi kini ke nyamuk gini lah banyak nian gini kan. Jadi saya minta tolong ya Bapak bisa kan di fogging. Kini nyamuk gini banyak, sedang banyak nian gini kan. Karena kan sering di pantai lah tutup ini kan. Itu aja Pak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hasil reses hari ini memang banyak keluhan-keluhan warga yang disampaikan, dan terutama di Kelurahan Kebun Beler ini lebih banyak pada masalah-masalah irigasi. Posisi Kebun Beler ini memang di dataran rendah, dan irigasi yang menampung itu juga tidak mencukupi, tidak punya kapasitas. Terlebih kesadaran masyarakat membuang limbah di irigasi hingga irigasi itu tersumbat dan tergenang. Kemarin juga kita sudah cek di hulu juga begitu, dan hari ini adalah di daerah-daerah hilir. Saya melihat ada ketidaksinkronan antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi menangani persoalan banjir ini. Karena banjir ini adalah banjir bawaan dari dataran tinggi, dan mereka yang kasihan merasakan limpahan limbah air karena tersumbatnya juga di muara.
Nah, saya sih berharap PU Provinsi dapat menangani cepat, dapat tanggap melihat keluhan warga ini. Jadi jangan menunggu banjir dulu baru dikeruk, tapi mulai bulan ini